Karena itu kunci terbaiknya dia. Untukku itu kunci terbaiknya dia, nggak ada yang lain kataku. Hukum sosial bicara iya, tapi untukku kurang. Karena ini kan internet. Itu problemnya apa? Karena kan internet. Hukum sosial itu kecil di internet. Orang bisa quit, orang bisa bikin akun baru dan aman kataku. Oke. Selesai. Kita nggak mau bahas Abi lagi. Kita mau bahas Valrius Sinsia. Aku mau denger orang ini loh lari terus. Tapi aku mau denger 3 tahun perjalanan. Yang masih subscribe dan ingat sama aku dan konten aku sebelumnya. Dan bagi yang baru nemu video ini, selamat datang di channel aku. Udah lama banget aku nggak pernah bikin video dan posting video di channel ini karena technically speaking, secara teknis, aku sebagai VTuber sebetulnya udah graduate. Tapi setelah 3 tahun nggak bikin konten dan ngejalanin hidup, aku rasa emang ada beberapa hal yang udah ngubah aku sedemikian rupa sampai pada titik aku ngerasa udah jadi orang yang sangat-sangat berbeda dibanding terakhir kali aku bikin konten sebagai VTuber. Oh, ini pertanyaan yang benar. Apa dia berubah? Mari kita lihat Di YouTube. Karena aku rasa di beberapa saat gitu ya. Saat aku kenal dia, awal saat kenal dia, aku sangat rasa kontennya tuh terlalu tabu dan aku kurang suka karena itu hanya gini, kualitas kontennya bagus banget. Varius ini punya kualitas konten yang bagus dan saat itu aku rasa dia itu salah satu pilar komentator VTuber di Indonesia. Tapi ada di mana aku merasa juga analisisnya dia itu miss the mark. Ada beberapa analisis yang ini hanya di pendapatnya dia. Dia masih kurang bisa bikin ini secara ini loh, paham nggak? Secara datar di segala perspektif kurang dan akibat itu yang membuat aku kayak nggak sebegitu suka nonton dia gitu loh, karena ini hanya pendapatnya dia, terus ini general info. Karena yang saat aku harapkan ketika lihat videonya dia adalah menganalisis yang lebih dalam lagi, yang mungkin di beberapa perspektif orang gitu loh. Itu sih yang aku harap saat itu. Ini pengalaman-pengalaman yang udah aku alamin ngubah cara pandang, nilai-nilai, dan pemahaman aku tentang kehidupan di dalam dunia ini. Hal-hal yang udah ngubah aku inilah yang dalam video ini aku pengen share sama kalian semua. Harapannya video ini bisa jadi inspirasi kalian semua, termasuk aku sendiri, reminder buat aku sendiri, pengingat untuk aku sendiri, untuk cari tahu cara untuk nikmatin hidup yang kalian dan aku punya sekarang. Dan mungkin juga ngubah hidup yang menjadi lebih baik. Untuk aku boleh tak putuskan ini ya, tapi Bang Akel juga di samping iya, tapi karena susahnya membuat analisa kayak gini adalah kalian sebisa mungkin itu sedatar mungkin, alias nggak ada opini baik, nggak ada opini yang terlalu baik dan juga nggak ada opini terlalu buruk, yang berarti opini ini harus tengah-tengah. Ya ada baiknya, ya ada buruknya, dan di akhir itu kalian juga gitu loh. Itu loh masalah yang kadang itu kan. Dan dia kurang miss the mark itu loh, paham nggak? Dia berusaha kayak gitu, tapi kebanyakan itu hanya pendapatnya dia, kataku. Untuk menjadi lebih baik. Siapa tahu ini juga advice ini bisa dipakai buat journey kalian dalam menjadi VTuber lah ya. Kita gini, aku akan beropini ini ya. Ini nggak tahu Varius bakal nonton nggak ya, tapi kita akan itu, karena katanya 3 tahun ya. 3 tahun 2021 gini. Aku akan ngomong, "Hi Rupert, hello, what's up monster? I'm just talking about drama things today. I'm just talking about drama. And I know I should work and at some project, but I already finished the project. Please take a look at this. Okay. Okay. So I just going to talk about a little bit about drama and about some people, and then we might play 1-2 games and call it a day. But yeah, when I'm going to take a pee again." Yang kedua gue lupa. Kita dengar. No, I'm just here. Monster. This person right here, he was a VTuber, and right now he was gone for almost like 3 years, and then come back, and then gone, and he's trying to give some advice about how to enjoy life and what is his experience as the VTuber scenes. Aduh, aku nggak mau bahas cupang nih. Kita fokus dramanya, nanti kita coba dengerin ini dulu gimana. Pelajaran hidup pertama yang aku pengen bahas, yang aku dapat selama 3 tahun ini, aku rasa adalah pelajaran yang paling susah untuk diterima dengan baik, tapi merupakan pelajaran yang paling berharga.
Pelajaran ini adalah pada akhir hari, kamu sebagai manusia dan sebagai individu benar-benar akan hidup sendirian. Gak peduli Oke. seberapa banyak teman yang kamu punya, seberapa besar dukungan yang kamu dapetin dari lingkungan kamu, atau seberapa dalam hubungan-hubungan kamu dengan orang lain, pertemanan. Iya, you know what, gini. Gak usah dibahas, cuma kasih tahu. Iya, ya, nanti nggak usah kita bahas. Itu kayaknya masalah lama. Oke. Tadi dia bahas tentang Monster. I don't know. Are you still watching it? But I'm going to translate it a little bit. He was talking about one of the first thing that he want to learn is that or hard to learn is that at the end of the day you will be doing everything yourself, or you always be alone. Like, I mean, let's just say I'm being a VTuber, right? At the end of the day, it's my decision and it's myself who going to do it. It's not going to be you. It's not going to be my friends or my mom or my dad. At the end, it's ourselves that is the person that going to take care of ourselves. So, he was talking about at the end of the day that being a VTuber and doing something and in this community, right? At the end of the day, you are alone and you're the only person who will go up or go down if you don't care, if you don't take care of yourself. So it's almost talking about you need to focus on yourself. Jadi kayaknya senja nggak perlu tak translasi kan, kamu udah tahu ngomong apa aku. Jadi untukku, no, yes, Tux. Oke. Aku tahu, tapi coba kita dengerin sedikit. Oke, Tux. Aku baca Facebook kamu dan ya mohon maaf gini, but ya gini. Aku rasa ini ada benernya, ada itunya. Iya bener, at the end of the day, bahwa kita akan melakukan dirinya sendiri gitu kan. Tak kasih tahu. Mungkin teman-teman nggak tahu, tapi kuliahku itu nggak akan selesai dengan bantuan kalian. Ya mungkin ada bantuan itu, tapi kebanyakan yang aku lakukan itu dari diriku sendiri. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba Rupert kamu tiba-tiba hilang kemana aja gitu loh. Kamu kemana gitu? Ya aku lagi me time, aku lagi diriku sendiri. Dan aku belajar ini cukup susah. Ada gini, orang belajar bisa dari pengalaman dan orang bisa belajar dari kata-kata orang atau cerita orang lain. Aku belajar dari dua-duanya, pengalamanku sama itu. Dan beruntungnya aku dapat pengalaman ini pas aku masih sekolah. Jadi ketika aku udah kuliah gitu, konsep bahwa aku harus melakukan hal ini sendiri atau aku lakukan ini sendirian itu cukup mudah diterima karena aku udah ngalamin itu di SMA, dan realisasi itu membantu aku untuk mempersiapkan diriku lebih mantap. Jadi untukku ini penting banget, dan buat teman-teman yang belum merasakan ini, nggak usah dipaksa, tapi ambil dari kata-kata kita bahwa usahakan persiapkan dirimu di awal sendiri sebelum itu, karena kayak Tux, kayak aku nggak tahu Oscar ya, kayak Tux sama aku ya, itu emang kita harus pelan-pelan ini, dan pelajaran ini nggak bisa langsung kamu sekali doang, nggak, ini perjalanan hidup dan ini kamu bakal akan rasakan di kedepannya gitu loh. Jadi maksudku pelajaran yang dikasih Varius ini nggak akan hanya sekali kena, setiap kamu mulai tua akan bertahap. Jadi bahasanya kesendirianmu akan bertahap dari aku sangat sendiri ke aku sendirian ke aku itu. So, Monster, what I'm saying is that being alone is alright. And a lot of the time we are alone. Like we do everything alone. We do our job alone. We take care of ourselves. And at the end of the day, it's ourselves who make the decision. So, learning to accept that, learning that in the end of the day, you're going to be the only person who will, face the world. It will take you time, and some people might have a bad experience about that. Some people might have heard, maybe some people heard a story about that, but that's kind of normal. We need to understand that a lot of the time we are in our own, and we should take care of ourselves. I know we have some friend, some moment we might ask some moment we might ask our friend to be getting close to each other. Sometimes we tell some story, but at the end of the day, the one who can change the circumstances of yourself is yourself. So learning to be alone is not that bad. Kita lanjut. Pacaran atau semacamnya,
Satu-satunya orang yang selalu ada bersama kamu sendiri 24 jam 7 hari adalah diri kamu sendiri. Kesadaran tentang hal ini bisa ngerasa nakutin atau justru bikin kamu ngerasa bebas. Tergantung gimana. Itu depends, but again, aku setuju. Itu kadang bebas, kadang itu Reaksi kita kamu dengar. terhadapnya sih sebetulnya. Mengetahui bahwa orang-orang di sekitar kamu itu nggak bisa peduli terhadap kamu sendiri sesuai dengan ekspektasi kamu terhadap mereka bisa bikin kamu antara pengen gak hidup sama sekali atau justru bikin kamu pengen hidup sesuai dengan ekspektasi diri kamu sendiri. You know what? That's actually a good way to say that, because sometimes, so what is he saying is that, apa tadi katamu? Kalau justru bisa bikin kamu antara pengen gak kamu sendiri sesuai bahwa orang-orang di sekitar kamu itu nggak bisa peduli terhadap kamu sendiri sesuai dengan ekspektasi kamu terhadap mereka. So like he's saying that, aku setuju di mana kadang kita punya beberapa grup teman dan ada beberapa mungkin keluarga beda ya, tapi kayak ada beberapa teman-teman dekat yang kamu rasa bahwa dia akan ngebantu kamu sih kalau ini kan. Tapi mengetahui bahwa itu nggak pasti gitu ya. Mengetahui kalau nggak semua teman akan membantu kamu gitu. Itu bisa jadi bahaya, bisa jadi enggak. Karena at some moment gitu, kalau kamu bisa meresap ini dengan cepat, kau akan bilang, oke, mungkin mereka sibuk, mereka nggak bisa, dan aku harus fokus diriku sendiri. Something yang aku honestly respect, karena kadang aku juga gitu. Tapi bisa aja kalau kamu kayak try to find help, ya, kebanyakan stigma adalah kalau kamu gini harus cari orang yang bisa diajak ngomong. Kenyataannya nggak semua orang bisa diajak ngomong, dan nggak semua orang bisa available kayak gitu sih. Tapi mengetahui hal tersebut itu adalah satu langkah yang bagus untuk belajar bahwa kita itu sendiri gitu kan. Kayaknya ya di chapter pertama ini. Jadi mau buat cari teman bukan menerima bakal sendiri. Apa itu? Setuju. And sama momen harusnya itu sebagai motivasi untuk mencari teman atau mencari hal yang itu kan. Karena untukku ketika kalian ada kesempatan seperti itu, ketika kalian kayak merasa tertinggal gitu, untukku itu harusnya dijadikan motivasi untuk melakukan hal barunya, bahwa rezekinya bukan dapat teman kayak gitu. Bisa jadi dapat teman di lingkungan lain. Setuju. Ayo kita lanjut. Bisa bikin kamu antara pengen gak hidup sama sekali atau justru bikin kamu pengen hidup sesuai dengan ekspektasi diri kamu sendiri. Kalau orang lain gak peduli sama diri kamu, siapa coba yang bakalan peduli? Kamu yang bakalan peduli. Harus kamu yang bakalan peduli. Kamu harus peduli sama diri kamu sendiri. Satu-satunya yang benar-benar bisa peduli sama kamu adalah kamu sendiri di dunia ini. In some point ini sangat real banget dan bener banget. So, ya aku setuju di sini. Setuju kalau ketika kita sendiri, kita harusnya berusaha mengurus diri kita sendiri. Karena hanya kita yang bisa mengurus kita sendiri. Ada yang bisa ngeklip ini nggak dan bilang gini, kalau teman-teman nggak paham ya, daripada tanyai apa maksudku Rupert, kalian bikin klip bilang aja apa maksudnya Rupert. Oke, kita lanjut. Ini tes suaraku masuk nggak? Oke. Di sini kamu juga punya kekuatan untuk jadi sahabat terbaik diri kamu atau malah menjadi musuh terburuk sepanjang hidup kamu. Kalau kamu terus ngeraguin diri kamu sendiri, ngekritik setiap langkah yang kamu ambil, nolak ngaku nilai diri kamu sendiri, hidup kamu bakalan kerasa jauh lebih sulit dari yang seharusnya. Tapi kalau misalkan kamu ngeluangin waktu untuk memahami diri sendiri, nerima kekurangan dengan ikhlas dan terus memperbaiki diri sendiri, kamu bakal bisa ngelihat hidup dengan cara yang berbeda. Cara yang menurut aku sendiri lebih realistis dan menenangkan. Nggak semua hal bisa kamu kendaliin di dunia ini, udah pasti itu. Tapi tindakan dan respon kamu terhadap hal yang terjadi di dunia ini dan yang ngefek ke kamu ada dalam kendali kamu. Iya, aku setuju di sini. Kalau kataku emang ini apa namanya tuh? Dan aku kayaknya harus minum kopi habis ini. Tapi aku setuju di mana kalau kita terlalu mengkritik siapa diri kita ya, itu mungkin nggak sebegitu baik kataku. Kalau kita mengkritik diri kita sendiri, kita harus juga mengikhlaskan bahwa apa itu sesuatu yang udah terjadi. Contoh ketika aku SMA, dulu aku cringe banget ya suka VTuber dan suka cosplay gini-gini. Kalau kamu mengkritik hal-hal yang buruk tanpa ada solusinya, tanpa mengetahui kenapa aku saat itu kayak gitu,
hidupmu itu jelek banget. Itu sama ketika kamu kayak, aduh, kenapa aku saat kuliah tidak ngerjakan ini, atau aku serius kayak gini, atau kenapa aku tidak bisa berteman kayak gini, itu akan menjadi hal yang buruk. Karena kau mengasih negatif tanpa ada positif. Tapi gini, kalau panggil aja kita menggunakan argumen yang sama kayak, waduh, kalau kuliah aku nggak gini-gini, lebih ke gini. Mungkin seharusnya saat kuliah aku ngambil ini dan ikut aktivitas A, aktivitas B. Bisa nggak ya aku ambil aktivitas A dan B di yang hampir mirip ke dunia nyata atau di duniaku sekarang atau di waktuku sekarang? Itu loh yang kamu harus cari. Ketika kalian ada negative feelings, jangan fully lempar ke negative feeling tersebut. Coba ditanyain kenapa kamu melakukan tersebut. Apa yang membuat kamu kok melakukan hal tersebut. Dan kira-kira apa yang kamu bisa rubah sekarang. Karena aku rasa ketika negative feeling tersebut datang ke kita ada cara dan ada beberapa strategi untuk membuatnya lebih baik gitu. Nggak harus dengan negatif tersebut. Ada banyak cara untuk menjadi yang lebih baik. Sekarang kalau kalian criticize atau kalian berusaha menghitung diri kalian sendiri, usahakan ada positifnya sedikit. Walaupun ini istilahnya dalam bahasa Inggris easier said than done ya. Lebih gampang diomongin daripada dilakuin karena emang susah banget, tapi emang harus dilakuin. Karena semakin cepat kamu menerima fakta ini, semakin mudah kamu bisa menghadapi tantangan di dunia. Setuju. Pelajaran hidup kedua yang aku pelajarin adalah kalau kamu berbeda dari lingkungan kamu, itu nggak berarti bahwa ada sesuatu yang salah tentang kamu. Mungkin ada, tapi kemungkinan besar belum tentu itu ada sesuatu yang salah tentang kamu. You know what? Tux, aku nggak tahu Tux Senpai masih ada di sini dengerin ini ya. Tapi itu kayaknya yang aku rasakan saat itu ya. Ya, being different is not a ketika kamu kayaknya Tux Senpai sama aku itu ya. Kayaknya Tux ya, karena Tux lebih ini ya. Maaf ya Tux, kalau aku sering ngomong sama kamu ya. Tapi kita tahu kalau menjadi orang yang beda di satu tempat itu bukan berarti kamu itu jahat atau bukan kamu itu apa ya? Dimusuhin enggak, karena kamu itu hanya aneh aja gitu loh. Dan untukku itu enggak masalah, karena itu mengasih tahu bahwa kamu ada karakteristik yang orang-orang bisa lihat. Kamu bisa melihat orang juga dengan karakteristik tersebut. Mungkin kamu perlu tempat orang yang baru, yang lebih sesuai dengan kamu, atau bahkan kamu juga bisa mengfilterasi orang-orang yang kamu nggak seneng gitu loh. Dan itu nggak masalah. Untukku menjadi orang yang berbeda di tempat tersebut itu hal yang bagus, dan itu mengasih tahu bahwa kamu itu udah terbuat karakteristik tersebut, dan kamu mulai sadar bahwa apa yang harus diimprove dari dirimu. Apa aku mungkin harus gini, tentang kamu sadar bisa kayak gitu, kamu bisa menjadi orang yang mungkin aku harus belajar A, belajar B, tapi aku juga harus tahu mana dignity atau mana aku harus berdiri gitu loh. Untuk itu bagus. Jujur, aku rasa lingkungan kita di Indonesia, mau itu VTuber, mau itu real life, sering kali ngedorong kita untuk nyesuaiin diri dengan standar masyarakat ataupun orang-orang di sekitar Aku tak pipis bentar. Aku mau pipis bentar. lingkungan itu. Apalagi standar keluarga nih ya, apalagi di Indonesia. Baik karier, minat pribadi, atau bahkan kebiasaan sehari-hari. Tapi salah satu hal yang paling membebaskan yang aku pelajarin adalah bahwa sebetulnya nggak masalah kalau kamu nggak ngikutin standar-standar tersebut. Justru kalau misalkan kamu yakin dengan pilihan kamu, berani berbeda atau menjadi berbeda bisa jadi hal yang sangat menguntungkan untuk diri kamu sendiri. Di akhir hari, di akhir hidup kamu, kamulah yang ngejalanin hidup kamu sendiri. Dan iya, aku juga setuju di sini. Di akhir, gini, itu kenapa kebanyakan aku nonton ya, aku kurang seneng tentang banyak VTuber gitu ya, yang ngikutin standar cantik, ngikutin standar A, ngikutin standar B gitu kan. Kayak kalian ngerasa nggak sih VTuber ya itu harus live 2D, harus ngundang banyak orang, harus nyanyi vokal ini, harus nge-cover song A, nge-cover song B, kamu harus apa gitu kan, ada standar-standar ini gitu kan. Ini kita hanya ngomong VTuber, aku nggak mau ngomong dunia nyata karena dunia nyata beda lagi. Tapi kalau kamu ngomong-ngomong kayak standarisasi VTuber, tetap sama, iya kan? Resepnya tetap sama. Dan jangan ngepaksa dirimu untuk kayak gini. Kalau kamu merasa bahwa, hey ini bukan cara aku, ya silakan gitu loh. Sekarang ya, kamu flexing sedikit, waduh, flexing nggak tuh? Gini, kamu lihat aku jadi VTuber, jangan VTuber. Iya enggak sih? Aku VTuber enggak sih? Enggak. Kalau lihat aku jadi Clipper, lihat ya. Beda ya. Ini Robo bakal malah. Ini Robo bakal marah. Bosan. Oh, bosan enggak ada ya. Out of context VTuber.
gini, Robosan ya, atau konteks VTuber Indonesia ya, Robosan ya. Ini mengasih tahu bahwa saat itu ya, ini ada banyak itu, tapi apa jadi Clipper kamu harus punya PC dengan PC dengan spek tinggi sama spek RTX 3090 ketika kamu jadi VTuber ya. Kamu harus punya spek tinggi dan gini, dan kamu harus bisa bikin apa gitu ya. Kamu harus bisa cover song, kamu harus bisa main game, kamu harus itu nggak harus kataku. Kamu lihat ya Robosan sama aku. Terus kamu lihat contoh kayak Rifu gitu ya. Rifu-san. Kayak Rifu ya. Maksudnya gini, apa VTuber itu harus kayak gini? Kayak VTuber itu harus ngeklip orang-orang kayak gini enggak gitu loh. Kamu bisa lakukan dirimu sendiri gitu loh. Kok bisa jadi clipper kecil dan kalau kamu senang ya senang gitu loh. Sama kayak ini. Kalau kamu lihat diriku ya. Aku ngeklip orang graduate, apa iya? Kayak apa aku harus ngeklip orang yang populer? Enggak. Aku bisa ngeklip orang graduate gitu loh. Ada banyak cara untuk itu. Nggak harus mengikuti standar. Apa PC ku bagus? Dude, PC ku tuh setengah kentang anjir. Kamu lihat tanda? Lihat, jangankan itu. Kamu lihat streamku. Kayaknya ya, hanya aku aja di Indonesia. Nge-stream itu 3:4. Jarang buat video platform yang iya kan, bener Senja bener banget. Mereka kebanyakan live banget gitu. Apa harus live? Enggak, ada video gitu loh. Ada video, ada yang lain. Jadi untukku jangan ngikutin standarnya orang-orang. Iya, gini, ada standar, iya gitu loh. Standar itu ada, gini. Kenapa standar itu ada? Itu pertanyaanku. A, standar itu ada untuk menjaga kualitas. B, standar itu ada untuk sebagai benchmarknya gitu. Dan C, standar itu biar apa harus diikuti? Nggak harus gitu loh. Karena ketika orang-orang ngomong gini, oh ini standar VTuber sama itu gini. Kalau kamu gini, aku nggak suka dengan kata-kata orang ngomong standar. Karena gini, kalau kamu konten kreator ya, kalau kamu mau ngomong standarnya konten kreator itu harus punya PC, harus bisa, untukku bullshit banget. Kalau kataku ya, standarnya orang konten kreator adalah kamu punya kemampuan untuk bikin video, kamu punya ide untuk bikin video, dan kamu bisa upload video. Itu standarnya bikin konten kreator. Ingin tahu kenapa? Karena konten kreator tanpa 3 ini nggak bisa jadi konten kreator. Ya nggak sih? Kalau kamu nggak punya kemampuan untuk bikin video, apa kau bisa upload konten? Enggak. Apa kamu harus punya ide? Ya, kamu harus punya ide. Bahkan ide sesimpel untuk aku meriak kayak gini harus ada. Kalau enggak, ya kamu nggak bisa jadi konten kreator. Dan kamu harus punya kemampuan dan bisa ini kan. Video plus kompeten, iya, channel, iya kan. Again, standar itu dibikin dan macam-macam. Nggak ada standar global kecuali kamu itu ikut organisasi dan ada standarnya. Itu jelas gitu loh. Dan VTuber ada standarnya enggak, kataku. VTuber untukku ya standarnya 3 itu aja. Kamu bisa kemampuan bikin video, kamu ada ide untuk bikin video, dan kamu bisa upload video tersebut. So, gini, minimal kayak Hololive itu yang orang peduli. Itu kan pendapatnya mereka, bukan pendapatnya enggak semua orang pendapat gitu. Kalau kataku ya, enggak semua orang pendapat kayak gitu. Untukku itu mayoritas ya, karena kan VTuber emang dipatanya Hololive dan standarnya itu Hololive. Tapi apa iya standarnya itu Hololive? Karena untukku, walau kau ngikuti standarnya Hololive, pertanyaannya apa kamu masuk Hololive apa enggak? Itu loh pertanyaanku. Kalau ada yang bilang minimal kayak Hololive gitu kan, lah kamu Hololive apa enggak gitu kan? Kalau kamu bukan Hololive, artinya standarmu itu bukan Hololive gitu loh. Untukku mengetahui mana menaruh standarmu itu penting. Karena hal-hal yang kayak gini yang kamu bisa meminimalisir. Dan kamu juga bisa mengfilter out orang-orang yang kamu nggak seneng gitu. Ada yang ngomong, itu cewek apa ini kayak Apple ini, kayak gini. Kalau kamu tahu standarmu dan standarnya dia tinggi, ya kamu tinggal copot aja ini anak. Karena dia nggak sesuai standar. Gitu. Kamu jadi viewer emang nggak, bukan marketingnya bukan ke kamu gitu loh. Ya nggak sih? Tapi kalau kamu bisa membuat standar bahwa aku gini, ada viewer yang mungkin setuju dan bahkan nonton karena kamu mengikuti standarmu ini gitu loh. Intinya jangan terlalu ngikuti arus terus gitu loh. Kalau ada kadang suatu lingkungan yang menurut itu terlihat akur tapi kita tidak tahu di belakang benar. Makanya selalu bikin jangan terlalu percaya sama itu. Kalau kecuali kamu mengikuti tren ya iya, tapi untuk jangan terlalu ditekan kata aku. Selalu bikin standar buat dirimu sendiri sebelum standarnya orang lain.
gitu kataku. Kalau kamu terus ngikutin apa yang orang lain bilang kamu harus lakukan, dan kamu sendiri sebetulnya nggak suka sama hal tersebut, hidup kamu bakalan kesiksa. Terserah apa yang orang lain bilang, seharusnya hidup kamu itu kayak gimana, walaupun itu juga keluarga. Kalau misalkan, ya kita tahulah keluarga-keluarga di Indonesia bisa kayak gimana lah ya. Selagi nggak ngerugiin orang lain dan diri kamu sendiri secara jangka panjang, hidup sesuai ekspektasi kamu sendiri. Cuman ingat aja, jangan pernah set standar kamu terlalu tinggi. Malah nanti hidup kamu penuh dengan kekecewaan. Di sini aku ambil contoh simple deh. Simple banget, gampang banget. Apa Mungkin ini? kamu suka hobi yang jarang diminatin orang lain di lingkungan kamu. Punya cara kerja yang berbeda atau lebih nyaman dengan ritme hidup yang lebih lambat dibanding orang di sekitar kamu. Itu nggak berarti ada yang salah sama kamu sendiri. Itu cuman berarti emang kamu orangnya kayak gitu. Daripada maksain diri biar nyesuaiin sama lingkungan dan malah suffering, malah kesiksa, terima keunikan yang kamu punya. Susah? Aku tahu. Ini makan waktu sangat lama buat aku sendiri. Ya untukku penting ya. Mungkin ini akan pelajaran hidupku selanjutnya itu. Kayaknya itu mungkin ada yang akur satu sama lain, ada yang enggak, dan itu nggak apa-apa. Ya bener. Kayaknya aku setuju. Nanti ketika aku dewasa mungkin ada beberapa cara yang mungkin orang-orang lihatnya aku kayak nganggur, tapi emang cara kerjaku kayak gini. Kalau ayahku tuh, ini yang aku seneng dari ayahku tuh nggak ngurus. Ayahku gini, ayahku kamu dapat kerja halal, dapat duit, dan duitnya bisa dibuat ini, lakukan apa itu YouTube, apa itu main game, apa itu yang penting bisa menghasilkan ini dan kamu seneng, ya udah gitu loh. Ada orang-orang yang mungkin gak seneng aku karena aku main game dapat duit dan gini-gini, yes, gak ngurus. Dan itu kenapa kok gini? Aku pernah aku kayaknya salah satu ejekan tuh kayak gini loh, ngapain kamu ngupload video gini-gini, kayak cringe banget gitu, kayak ngeklip VTuber graduation gini-gini. Well, karena aku seneng dan itu cara aku kerja gitu kan. Ada yang bilang, oh ya langsung kerja aja gini-gini. Well, aku nggak kayak gitu loh. Aku mau nyoba-nyoba aja gini kan. Untuk ngefokuskan dirimu sebelum orang lain itu penting kataku. Tapi emang harus dilakuin kalau mau hidup enjoy. Kalau cara kamu ngelakuin sesuatu nggak sesuai dengan lingkungan, kamu ada beberapa Dan ini opsi kita pula. main hampir 3 jam. Kamu bisa pilih dengan penuh kesadaran dan oleh pilihan kamu sendiri ya untuk beradaptasi di lingkungan itu, atau cari tempat yang lebih cocok untuk kamu. Menerima diri sendiri adalah langkah pertama menuju hidup yang lumayan tentram lah ya. Dan begitu kamu bisa berhenti ngebandingin diri kamu sendiri dengan orang lain secara berlebihan, hidup kamu akan terasa jauh lebih menyenangkan. Setuju. Pelajaran hidup terakhir yang aku pengen bagi sama kalian adalah isi dunia kita sekarang, setidaknya pas aku nulis skrip video ini ya, masyarakatnya mau itu internasional maupun di Indonesia, menurut aku mengagung-agungkan kesibukan. Orang-orang gampang banget buat terjebak dalam pola pikir bahwa orang yang baik, orang yang sukses, harus ngejar sesuatu. Ikutin drama-drama di lingkungan mereka, dan gampang juga kita sebagai orang, gampang banget buat kita tenggelam dalam distraksi digital kayak TikTok dan YouTube. Mungkin Ada gini. Untukku ya, ada benarnya sedikit. Overworking itu nggak baik. Kayak, kau ngerti nggak? Aku nggak tahu. Teman-teman di sini ada yang sering dengerin motivasi itu nggak kayak aku loh tidak tidur gini. Aku bangun jam 2 pagi, ngitung gini dan gini. Aku kadang kayak mengadmire ada beberapa kerja kerasnya gitu ya. Tapi kalau itu emang nggak nyaman sama kalian dan itu ya silakan gitu loh. Gini, nggak semuanya orang itu ingin mengejar sesuatu. Aku kan jujur aja, ada orang yang hanya ingin hidup dan ya wis gitu loh hidup. Tapi untukku gini, aku masih sedikit mixed feeling, kita akan baca itu. Tapi sementara ini tagku adalah menjadi sukses itu nggak harus sibuk. Itu aku setuju banget, adalah gitu. Tapi untuk menjadi sukses kita harus ada ingin rasa untuk berjuang. Itu harus tetap ada. Karena untuk melakukan hal tersebut yang kamu inginkan, ya kamu harus berjuang gitu loh. Kamu nggak mungkin akan dapat itu. Untukku ini akan lebih bagus di-apply buat teman-teman yang udah berjuang dan udah dapat posisi nyaman itu. Dan mungkin kalau bahasaku itu, kalau ketika kamu masuk ranking dan kamu stuck di rank itu, ini untukku lebih ter-apply bahwa nggak harus gitu loh. Karena untukku di sini lebih fokus, kayaknya apa yang dia akan bahas ini tentang bahwa nggak semuanya itu harus ngejar. Dan aku ada setujunya ada enggaknya gitu kan. Karena kan kita kayaknya kita terlalu didorong untuk melakukan kerja overtime kayak gini, atau kerja untuk berlebihan dan itu. Kalau aku setuju, tapi dari pengalamanku ya, tak kasih tahu aja, ini dari pengalamanku yang aku pernah melakukan hal tersebut.
Kalau nggak percaya, kamu lihat orang graduation ini ya. Capeknya pol dan itu nggak sehat. Dan akibatnya apa? Akibatnya kamu lihat diriku nggak bisa tidur jam segini. Jam segini aku masih bisa ngomong sekarang. Dan itu nggak sehat. Dan aku setuju banget bahwa kalau kamu udah masuk kayak gini ya, itu timbangannya antara nyawa dan kesehatanmu lagi. Jadi kalian kayak harus tahu bahwa ada waktunya untuk stop dan it's okay to stop, okay? It's okay to stop, it's okay to not this. Itu kenapa lagunya Bondan Perkasa ya sudahlah itu sangat ngehit ketika aku dewasa, karena ya kadang ya sudahlah gitu loh, nggak semuanya bisa dikejar dan kita harus tahu lagi gitu loh. Bahasaku kayak kita harus nge-aim ke diri kita yang lain, kita nggak bisa langsung kayak gitu terus. So what is Ini sendiri mungkin kalian lagi nontonin video ini pas lagi tidur jam 12 malam, tapi aku nggak tahu sih itu. Aku sendiri ngalamin sendiri, udah pasti. Tiap kali aku mau tidur, aku udah dikondisikan sedemikian rupa sama YouTube sampai di titik dimana aku nggak bisa tidur sebelum nonton video. Di dunia kayak gini, aku sadar bahwa kedamaian sangatlah berharga. Damai dan tentram itu sangatlah berharga. Karena kedamaian sejati bukan berarti selalu lari dari tanggung jawab. Harus diingat ya. Kedamaian sejati sebetulnya tentang mencari keseimbangan di hidup kamu. Keseimbangan itu bisa didapetin lewat mungkin meditasi, mungkin doa, mungkin nentuin batas kalau kamu lagi kerja, atau sekedar ngeluangin waktu untuk diri sendiri. Banyak caranya untuk mencari kedamaian. Iya, aku setuju bahwa di sini mungkin yang aku akan ngambil adalah untuk damai kamu itu nggak harus lari dari tanggung jawab. Untuk damai kamu harus tahu balance antara kapan harus bekerja dan kapan harus nggak kerja. Sejati. Dan again, lagi-lagi aku bilang bahwa ini easier said than done. Lebih gampang untuk disebut daripada dilakuin, tapi kita harus lakuin. Intinya di sini kamu harus cari dan luangin waktu untuk dapat momen ketenangan, ketentraman, kedamaian yang bisa ngubah hidup kamu menjadi lebih tentram dan lebih enjoyable, lebih bisa dinikmatin. Saat kamu bisa masuk dalam kondisi yang tenang dan damai, pikiran jadi lebih jernih, kerjaan bisa lebih produktif atau efisien, dan hidup kerasanya bakalan lebih nyenengin. Semua ini aku sadar perlu waktu dan usaha untuk didapatkan. Tapi pada saat yang sama, begitu kamu berhasil mendapatkan, mempelajari dan mengimplementasi, implementasi cenah. Tapi intinya kalau misalkan kamu bisa praktikkan ketiga hal ini dalam hidup kamu, kebebasan. Oke, ini membahas tadi. Tapi ya itu kayaknya 3 itu. Aku jujur aku nggak ingat semuanya. Aku yapin kebanyakan. Tapi apa yang dia rasakan ini adalah dari mataku ya sebagai content creator, kayaknya dia merasakan burnout. Dan tak kasih tahu 3 ini yang menyebabkan 3 ini salah dari 3 ini itu penyebab burnout paling parah itu aja mengenai jadi aku rasa 3 pengalaman ini yang dia rasakan kenapa dia burnout. Tapi again ya emang panas aja. Ketenangan 2022-2023 aku berhenti bikin konten, dan 3 tahun terakhir ini adalah perjalanan yang menurut aku penuh pembelajaran, refleksi diri, dan pertumbuhan. Aku udah ngadepin banyak banget tantangan in real life dan sebagai content creator juga sebetulnya. Setelah aku graduate, ngerasain keraguan terhadap keputusan yang aku ambil yang bertubi-tubi, dan bahkan beberapa kali berada di titik terendah aku. Tapi melalui semua ini, aku rasa aku bisa berubah jadi pribadi yang lebih kuat. Hidup bukan tentang terus-menerus mencari kebahagiaan, jelas. Tapi menurut aku, hidup adalah tentang belajar menghargai apa yang sudah kamu miliki. You know, that's actually bukan tentang kedamaian daripada kejebak dalam kekacauan yang sebetulnya nggak perlu dialamin sama kita, sama aku. Hidup bukan tentang terus-menerus mencari kebahagiaan, jelas. Tapi menurut aku, hidup adalah tentang belajar menghargai apa yang sudah kamu miliki. Of them. Jadi ketika kalian mengejar kebahagiaan itu bakal stres kalian nggak akan pernah bahagia kalau kamu mengejar kebahagiaan. Tapi kalau kalian berusaha menghargai dan mengapresiasi dan ikhlas kepada apa yang kamu punya, kebahagiaan akan datang sendiri, percaya atau enggak. Jadi itu kenapa untukku kebahagiaan itu jangan dikejar, tapi bukan dicari dan dikejar. Ya kamu
lakukan gitu loh. Kebahagiaan itu sesuatu konsep yang aku rasa kalau kamu kejar itu nggak bakal kamu dapat. Kalau kamu cari, kamu nggak bakal ini. Tapi kalau kamu hidup, I don't know, apa namanya bahasa ini kata-katanya. Tapi kalau kamu lakukan gitu ya, lakukan kebahagiaan, lakukan apa yang membuat kamu senang, kebahagiaan akan datang itu sendiri. Untukku gitu. Berada dalam perjalanan hidup kamu, aku harap 3 pelajaran ini bisa ngasih perspektif. Mungkin bahkan berguna untuk jadi content creator. Ini kita dengar. Kalau misalkan aku sendiri sebagai content creator ngedengerin advice, saran aku sendiri, pelajaran yang aku bisa ambil dari apa yang aku udah sebutin tadi adalah 1. Fokus pada konten diri sendiri terlebih dahulu. 2. Bikin konten kamu yang kamu bikin enjoyable untuk dibuat dan ditonton sama setidaknya diri kamu sendiri terlebih dahulu. 3. Tetap bikin konten walaupun konten itu beda dari yang mainstream. Dan 4. Nggak usah terlalu peduliin sama apa yang terjadi di luar proses kamu buat dan promosiin konten kamu. Wah, ini boys, kayaknya aku sangat Fokus aja sama diri sendiri dan apa yang kamu enjoy. Malah ya di Indonesia tuh, aku rasa jarang banget ada content creator, VTuber yang berani buat bikin konten atau mainin game yang nggak banyak orang tahu, apalagi VTuber indie. Wah, aku di sini ada yang masih nonton. Aku kayaknya termasuk ini. Aku akan sebagai orang yang ya kalian bisa ngambil aku narsistik atau gimana. Aku ngomong bahwa aku memenuhi 4 syarat ini. Jadi saya kayaknya belajar 3 tahun. Kayaknya saya memenuhi pembelajaran tersebut. Terima kasih, Fadius. Ya tapi aku kayaknya gini, buat aku mungkin nggak bisa mengasih tahu seberapa itu ya, tapi aku akan jadi testimoni. Ya, kalau kamu ngelakukan 4 ini, kamu bakal selama aku minimal 5 tahun. Ya, kalau kamu ngikuti caranya Varius sama itu, yang aku hampir terapkan sedikit dengan cara aku sendiri, kamu hampir 5 tahun jadi VTuber. Selamat. Mungkin aku harus bikin lanjutannya Varius ini. Mungkin tak tanyain dia. Tapi kalau dia nggak punya dia kayaknya nggak punya Discord atau apa, jadi ya udah, aku akan ngomong ke diriku sendiri. Ya, tapi kayaknya aku masuk kategori ini. Ya nggak sih? Aku udah nonton di Bilibili, aku udah nonton di Twitch, dan aku rasa hal ini kurang di Indonesia. Aku lihat masih banyak banget di Indonesia yang pengen main aman aja sih sebetulnya dengan stream game-game yang orang-orang udah familiar, atau enggak tipe konten kayak free talk yang ngalor ngidul karena ya kerasanya udah pasti ada orang yang tonton. Oh, enggak sih. Kita nggak asal free talk. Ya, kita main aman, iya gitu kan. Tapi satu hal yang semua VTuber nggak punya dari free talk kita adalah kita setiap hari Senin. Itu mungkin gitu sih sama konten kreator. Iya, kalau bisa emang jangan terlalu itu. Aku kadang main game nggak sih? Ya kita main game nggak sih kadang? Ya kita main game kan. Tapi konten tetap konten, guys. Padahal berdasarkan pengalaman aku dan pengamatan aku pribadi selama berapa tahun ini, walaupun kamu ngikutin tren, masih belum tentu ada yang bakalan nonton kamu. Semuanya juga sebetulnya ada elemen hoki yang kalau bikin konten tuh, baik dari kamu hoki karena YouTube ngedorong video-video kamu, tiba-tiba di-raid orang yang punya nama lah, atau hal-hal lain yang beneran di luar kendali kamu sebagai content creator sendiri. Jadi kalau misalkan kamu ngikutin tren bikin konten dengan harapan bisa dapetin viewer banyak nih, bisa dapetin exposure banyak, itu sebetulnya kamu bakalan kecewa di akhir hari. Ya, aku setuju itu. Lakuin apa yang kamu enjoy, lakuin. Dan fokus untuk bikin prosesnya se-enjoyable mungkin sampai pada titik kamu bisa bilang, aku mending bikin konten daripada ngelakuin yang lain. Aku mending bikin konten daripada main game berjam-jam. Aku mending bikin konten daripada bla bla bla. Tak kasih tahu, itu pernah dan habis itu hilang karena aku terlalu menggenjot. Kataku untukku itu boleh, tapi buat teman-temanku yang udah ada semangat kayak gitu, aku sangat usahakan jangan terlalu digenjot. Aku usahakan kalau kalian udah punya rasa, aku mendingan bikin konten-konten kayak gini kan gitu. Kayak aku ya. Tak kasih tahu ya. Ini prosesku ya. Tak kasih tahu apa yang terjadi di diriku ya. Aku itu pernah saat dimana aku kayak mendingan bikin konten daripada main game. Mendingan bikin gitu. Kalian akan capek, dan untukku mungkin aku tak benerin sedikit. Kalau bisa kendalikan hal tersebut biar nggak langsung kebakar. Maksudku, ya aku tak coba konsisten. Kayak gini, salah satunya yang bagus adalah Productive Monday. Karena untukku, Productive Monday ini yang aku bikin itu ngecek bahwa aku harus tetap berkonten. Tapi tahu diri bahwa diriku ini nggak harus setiap hari untuk bikin konten. Karena kalau kamu bikin konten setiap hari,
kalian akan capek. Dan kebanyakan videonya nanti kayak gini, dimana aslinya kurang maksimal dan aku hanya mengejar kuotaku. Jadi kalau aku bukan hanya VTuber tapi kebanyakan ini short. Itu kenapa aku berhenti short, karena aku capek bikin ini dan aku benci. Dan itu kenapa aku gak bikin short lagi, karena aku lagi gak tahan bikin short. Jujur aja itu kenapa. Tapi gitu, aku akan, tapi